The hum atau suara trompet. Ini tuh bukan suara trompet pemersatu bangsa, gengs. Beda. Ini adalah suara trompet yang terdengar dari langit. Bukan juga suara trompet sangkakala, bukan. Coba kita dengerin nih, gengs ya. Suara jeritan dari inti bumi. Suara ini nih ditemukan pas tim geologi Serbia sedang menggali sebuah lubang dengan kedalaman 14,4 km pada kerak bumi. Buset, diameternya gede banget itu, Wak. Coba kita dengerin nih, gengs ya. Halo gengs, Maniac, apa kabar? Kembali lagi di Mei. Salah geng. Halo gengs, Maniac, apa kabar? Welcome to Information. Infonya nggak bikin bosen. Wow! Suara apa yang paling menyeramkan? Pinjam 100. Cuaks. Suara apa yang paling menyeramkan? Kita sampai di sini aja. Hari ini aku mau bahas 8 suara misterius. Benerannya, kalau yang tadi kan nggak beneran ya. Biasa suara rakyat kan nggak dianggap bener. 8 suara misterius. Alam menyimpan berbagai suara-suara unik yang mungkin aja belum kita ketahui nih, gengs. Bahkan beberapa suara itu juga tidak bisa dijelaskan oleh para ilmuwan. 8 suara ini diyakini menjadi suara misterius yang muncul di alam yang kita tinggali ini. Mulai dari dasar laut sampai keluar angkasa. Penasaran? Check it out. The hum atau suara trompet. Ini tuh bukan suara trompet pemersatu bangsa, gengs. Beda. Ini adalah suara trompet yang terdengar dari langit. Bukan juga suara trompet sangkakala, bukan. Coba kita dengerin nih, gengs ya. Nah, suara ini tertangkap pertama kali pada tahun 2011 dan terjadi lagi di Jerman pada April tahun 2015. Kata si ilmuwan yang bernama Elchin Kailov, kami telah menganalisa catatan suara tersebut dan menemukan bahwa sebagian besar spektrum asal suara tersebut terletak dalam kisaran infrasonik, yaitu tidak terdengar oleh manusia. Katanya seperti itu, gengs. Nah, yang terdengar sama kita manusia ini tuh cuma sebagian kecil aja dari suara itu, geng. Kenapa suara ini bisa kedengeran? Ini itu disebabkan oleh efek dari jilatan api matahari yang kuat dan menyebabkan gelombang kejut dalam angin matahari, sehingga ada semburan radiasi elektromagnetik. Itu adalah penyebab utama suara itu terjadi, geng. Seperti familiar ya, gengs ya, kayak kedenger suara apa gitu nggak sih? Ya nggak sih? Lanjut. Skyquakes atau ledakan sonik ini adalah suara yang sangat kencang yang terjadi di langit lagi nih, gengs. Lagi-lagi di langit. Tapi jangan-jangan di langit itu tuh kayak rame gitu ya kayaknya ya, Put ya. Tapi kali ini berbeda dengan si daham tadi tuh. Kalau skyquakes ini suaranya kayak petir yang gede banget, tapi lebih kayak redem gitu kan. Jadi kayak suara petir, tapi petirnya tuh ada di studio musik gitulah. Agak mendem-mendem gimana gitu loh. Coba kita dengerin aja kali ya. Nah, suara ini tuh pernah ada di Indonesia loh, gengs. Tepatnya ada di Jalan Urip, Sumoharjo, Kediri pada 6 Januari 2011. Dengan radius itu kira-kira 1 km. Beberapa warga yang mendengar mengaku rumah mereka tuh mengalami kerusakan karena skyquakes. Wah, kalau ini tuh kayak semacam kata-kata hujannya di luar, tapi bahasanya di pipi. Next, the bloops. Kalau suara the bloops, ini suaranya berasal dari bawah laut. Suara ini dideteksi sama NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration.
Anjing, gaya kali aku ngomongnya. Pada tahun 1997 di Samudra Pasifik Selatan. Mari kita dengarkan ya. Menurut para ahli, suara ini tuh bukan dibuat sama manusia atau kayak kapal selam gitu, bukan. Anehnya lagi nih, geng, suara ini tuh juga bukan dari hewan sekitar. Karena di sekitar mereka pun gak ada hewan yang terdeteksi. Lah, kalau gitu suaranya siapa? Agak ngeri juga ya, gengs ya. Ada juga yang menyimpulkan bahwa suara ini disebabkan sama paus biru. Tapi suara ini tuh jauh lebih besar daripada yang dikeluarkan sama paus biru kayaknya nih. Mungkin suara The Bloop ini disebabkan oleh hewan yang belum teridentifikasi. Hewan misterius gitu, dari megalodon bisa jadi, atau dari sebuah gunung berapi di bawah laut misalnya. Nah masalahnya nih ya, sampai sekarang suara The Bloop itu nggak pernah terdengar lagi, guys. Jadi kayak makin susah gini buat ngetahui suara apa itu sebenarnya. Next, Julia. Keren banget ya, gengs ya, nama dari suara aneh yang satu ini. Tapi suaranya cukup nyeremin. Coba dengerin. Nah, gimana? Serem nggak tuh? Suara ini tuh terekam pada 1 Maret 1999 sama NOAA lagi, atau National Oceanic Atmospheric Administration. Makin apal kok, pinter ya meniat sekarang ya. Mereka itu mengatakan suara yang frekuensinya 50 Hz itu mungkin berasal dari gunung es besar yang udah kandas di lepas pantai. Tapi suaranya kok serem banget ya, kayak suara orang kayak minta tolong gitu nggak sih? Next, upsweep. Suara misterius lainnya berhasil terdengar disebut upsweep. NOAA seperti biasa, apa tadi anak-anak? National Oceanic and Atmospheric Administration mulai merekam sistem pengawasan suara sejak 1991 di Lautan Pasifik. Namun anehnya, secara bertahap volume suara upsweep mulai menurun. Coba nih kita dengerin. Suara upsweep ini kayak buah-buahan kayaknya jatuhnya ya, gengs ya. Kayak musiman gitu loh kalau di Indonesia. Jadi suara ini tuh cuma terdengar di musim semi sama musim gugur di Amerika. Belum diketahui nih kenapa dan berasal dari mana suara ini. Next, Quaker. Nama suara yang satu ini mirip si bebek yang ada di Tom and Jerry itu loh, gengs. Yang mirip sama makanan gandum instan itu loh. Quaker. Penasaran kan suaranya kayak apa nih? Kita dengerin. Menurut aku ini tuh suaranya lebih ke arah-arah suara kodok, tapi lebih ada gema-gemanya gitu ya nggak sih? Nah, ini tuh tempatnya ada di daerah Atlantik Utara dan Samudra Pasifik. Kalau didengar-dengar ya, gengs ya, suara ini tuh kayak suara yang dipancarkan sama suatu objek, terus ngelewatin kapal selam, lalu berusaha untuk ngindarin gelombang sonar dengan kecepatan 200 km per jam. Tapi suara ini nih sempat menghebohkan. Gara-gara suara ini nih, Uni Soviet sampai membentuk suatu komisi gabungan dengan angkatan laut karena suara Quaker ini dianggap sebagai ancaman. Next, suara jeritan dari inti bumi. Suara ini nih ditemukan pas tim geologi Serbia sedang menggali sebuah lubang dengan kedalaman 14,4 km pada kerak bumi. Buset, diameternya gede banget itu, Wak. Coba kita dengerin nih, gengs ya. Anjay, ngeri banget, guys. Ini bermula saat mata bor udah mencapai kedalaman 14,4 km. Bor yang menunjukkan bahwa ia telah menembus ke area yang lebih luas. Karena penasaran, Azakov selaku manajer proyek nurunin mikrofon sensitif dan tahan panas ke dalam lubang itu. Gara-gara suara ini, gengs, para peneliti pun sampai dikasih obat penenang. Nggak cuman obat penenang, para peneliti pun sampai dikasih obat penghapus ingatan jangka pendek. Saking tuh mereka tuh kayak trauma itu. Kira-kira itu suara apa ya, gengs ya? Apakah itu suara siksaan neraka, gengs? Atau suara apa ya kira-kira?
Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Kenapa nggak ada yang tahu, gengs? Karena semuanya tempe. Next! Astronot yang hilang. Suara yang ini nih berasal dari luar angkasa nih, gengs. Katanya suara ini tuh suara dari astronot yang hilang di luar angkasa. Mungkin dia melayang-layang gitu kan. Menurut sejarah, wanita pertama yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa adalah Valentina Tereshkova pada sekitar tahun 1963. Tapi pada tahun 1961, Judika Kodiklia bersaudara menangkap sebuah transmisi yang diduga sebagai astronot yang hilang. Suara misterius tersebut terdengar dalam bahasa Rusia. Suara tersebut sangat menyeramkan, seakan menceritakan betapa frustasinya astronot tersebut terjebak di luar angkasa. Coba deh kalian dengerin dulu deh. Menurut kalian itu suara apa? Menurut kalian lah, suara apa itu? Suara astronot kah? Atau suara alien? Atau jangan-jangan mungkin ada suatu organisasi yang lebih dulu secara diam-diam mengirimkan seorang astronot keluar angkasa? Ayo, nggak ada yang tahu kan? Menurut kalian gimana? Oke, jadi itulah suara-suara misterius yang ada di dunia. Kalau kamu punya info soal suara-suara yang misterius di Indonesia, boleh info-info kita. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di information selanjutnya. Kalau punya info, jangan lupa mention. Bye-bye!